Sidang promosi Dr. Rawing Rambang, program studi Doktor Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya, yang berjudul Konsepsi Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, studi kasus PT Sinar Mas Group. Sidang di Aula Rektorat ini dilaksanakan dengan metode daring dan juga langsung. Turut hadir dalam sidang ini mantan Wakil Gubernur Ahmad Diran dan sejumlah undangan lainnya. Dalam promosi gelar doktor ini, Andri Elia, Rektor Universitas Palangkaraya bertindak sebagai Ketua Komisi Sidang dan Profesor Dr. Insinyur Yetri Ludang MP sebagai Sekretaris Komisi Sidang. Sedangkan untuk promotor, yakni Profesor Dr. Insinyur Salampak MS, CO Promotor 1 adalah Dr. Andri Lia SE MSI, Kopromotor 2, Dr. Insinyur Hajah Masliani. Bertindak sebagai anggota komisi penguji adalah Dr. Insinyur Heri Redin MP, dosen UPR, Dr. Siun Jarias SHMH, dosen UPR, Profesor Dr. Suwandi Sidauruk, MPD, dosen UPR, Profesor Dr. Zulkarnain SE, ME penguji luar institusi, dosen UNRI, dan Dr. Agustin Teras Narang SH, penguji tamu, anggota DPD MPR RI. Dalam paparannya, Rawing mengatakan, penelitian ini sangat penting dan strategis karena keterbukaan informasi sepertinya gampang diucapkan, tetapi faktanya selalu menjadi permasalahan. Menurut Rawing, perkebunan kelapa sawit adalah komoditi yang sangat strategis untuk pembangunan daerah dan nasional bahkan internasional. Publik kayaknya gampang diucapkan, tapi faktanya selalu menjadi permasalahan. Tidak gampang kita mendapatkan informasi terkait legalitas perizinan di suatu institusi ataupun lembaga publik, khususnya di lingkup Dinas Perkebunan ataupun di lingkup pemerintah daerah subsektor perkebunan ataupun di lingkup Kementerian Pertanian yang mengelola terkait kepada legalitas perizinan ini. Kemudian terkait kepada perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Komoditi ini adalah komoditi yang sangat strategis bagi pembangunan daerah, baik daerah ataupun nasional, bahkan dunia. Pada saat ini banyak orang mengecam bagaimana mengembangkan sawit seolah-olah tidak ramah lingkungan. Padahal di kita, di Indonesia sudah ada standar, misalnya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, misalnya. Ataupun yang paling gampang, artinya kalau sudah menyangkut keberlanjutan ada 3 aspek. Misalnya ada faktor lingkungan, faktor ekonomi dan sosial. Tapi yang paling penting adalah pegangan di negara kita adalah ISPO. Banyak standar-standar sertifikasi yang lain seperti RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, ataupun standar sertifikasi yang lain seperti Malaysian Sustainable Palm Oil, ataupun banyak lagi standar-standar. Nah, ini yang jadi perhatian kami sebagai peneliti. Demikian juga terkait kepada keterbukaan publik. Ada aturan yang sebelumnya mengatur terkait kepada keterbukaan ini. Makanya kami sebagai peneliti pada saat ini sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Palangkaraya menawarkan suatu konsep bagaimana keterbukaan itu bisa dilaksanakan. Yang kayaknya gampang di lembaga publik ini. Bagaimana orang mendapatkan HGU, IUP, analisa lingkungannya, bagaimana pola tanamnya dan sebagainya. Itu tidak gampang di institusi ataupun lembaga publik. Nah, dengan adanya penelitian ini kami mencoba menawarkan suatu konsep. Tentunya konsep ini nanti melalui suatu proses, apakah bisa diterima atau tidak oleh pemerintah, terutama lembaga publik, baik Dinas Perkebunan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah tingkat 1 ataupun pemerintah tingkat 2. Ini yang kami coba teliti. Karena apa? Karena faktor-faktor inilah yang bagi kita ke depan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan, terutama pembangunan kelapa sawit yang dimana-mana orang tuh sering ribut, HGU-nya kurang dan sebagainya. Nah, baik, lanjut. Saya berpijak dulu pada konsepsi, pemahaman konsepsi. Konsepsi itu adalah suatu proses ide. Proses tersebut bermakna apabila
definisikan merupakan suatu secara ide secara teoritis dan faktual empiris. Nah, kami menawarkan suatu konsep ini apabila nanti kaitannya dengan pelaksanaan keterbukaan publik dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan. Nah, konsep ini diharapkan bisa dilaksanakan nanti. Tentunya harus melalui beberapa proses terkait kepada keterbukaan ini bagaimana. Lanjut. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita bicara sustainable plantation, kita di Indonesia akan bicara tentang prinsip ISPO. Kalau kita bicara sustainable, berkelanjutan. Jadi ada ISPO, ada 7 aspek dalam ISPO itu. Ada sistem budidaya, legalitas, keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Nah ini, di negara lain banyak pengertian sustainable. Misalnya dia pengaruh sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau di negara barat, sustainable berbeda lagi. Harus transparan. Openness information. Makin terbuka suatu negara, makin sustainable dia karena ada keterlibatan publik di situ. Nah, ini di kita. Jadi, tapi kalau di Indonesia cukup ISPO. Tapi kenapa walaupun orang dapat sertifikat ISPO selalu bermasalah? Nah, ISPO ini adalah satu pelaksanaan daripada undang-undang perkebunan. Salah satu asas keterbukaan, asas keberlanjutan. Nah, asas keterbukaan belum kita laksanakan. Nah, ini yang kita coba tawarkan dalam penelitian ini. Asas keterbukaan tuh yang bagaimana orang tuh dapat IUP bagaimana? Di sini ada Pak Halim, Sekretaris Eksekutif GAPI. Ada nanti bagaimana orang dapatkan HGU. Ada di suatu lembaga HGU tuh nggak boleh dilihat. Nah, itu. Lanjut. Kata Pak Promotor waktu ini asik kalau udah bicara. Nah, ini tujuan. Kita singkat. Nah, terkait kepada ISPO, ternyata di kita, di Kementerian Pertanian ataupun di lembaga manapun, belum ada terkait kepada keterbukaan ini sebetulnya. Ini kita coba dibuka laman-laman ISPO, belum ada itu. Nah, ini kita coba menawarkan konsep ini. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi existing perusahaan perkebunan, apakah dia sudah bisa melaksanakan sustainable ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, bagaimana klasifikasi keterbukaan publik ini. Yang ketiga, bagaimana merumuskan arahan dalam pelaksanaan keterbukaan publik ini. Kemudian tentunya manfaat daripada penelitian ini bagi pemerintah sebagai amanah daripada Undang-Undang Dasar 45, amanah Undang-Undang Perkebunan, amanah keterbukaan publik, dan bagi perusahaan dalam bentuk legalitas daripada perusahaan tersebut, bahwa perusahaan tersebut diyakini makin dia memiliki kepercayaan kepada masyarakat. Terhadap masyarakat, penelitian ini makin memberikan kepercayaan, makin keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya di sektor perkebunan. Sementara itu, penguji tamu Teras Narang menilai disertasi ini adalah sumbangan pemikiran yang luar biasa dan seorang Rawing Rambang benar-benar memahami secara realitas di lapangan. Malah yang menyangkut keterbukaan informasi khususnya di dalam bidang perkebunan. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Universitas Palangkaraya, Pak Rektor, promotor, ko-promotor, dan secara khusus juga Profesor Jetri yang telah membuka suatu hal baru di dalam dunia akademisi berkenaan dengan masalah keterbukaan informasi khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentu karena ini adalah merupakan suatu langkah yang baru dan merupakan suatu langkah yang menurut hemat saya sangat penting di dalam rangka pengembangan kelapa sawit
perkebunan kelapa sawit di Indonesia maupun di Kalimantan Tengah, maka ada beberapa hal yang perlu saya meminta pandangan dari saudara promovendus yang terpelajar, yang saya tahu persis kapabilitasnya, yang saya tahu persis kemampuan-kemampuan di dalam hal yang menyangkut berkenaan dengan masalah perkebunan ini. Pertama, terkait dengan masalah peraturan daerah dari Provinsi Kalimantan Tengah yang tadi sudah disebutkan, yaitu Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan. Dan ini adalah merupakan perda yang tiada lain adalah merupakan terobosan-terobosan, yaitu di dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara khusus yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana Perda nomor 5 tahun 2011 ini mengakomodir berkenaan dengan masalah konsepsi keterbukaan ini. Karena tadi saya menjelaskan dari awal, konsepsi keterbukaan ini dalam bidang perkebunan adalah merupakan hal yang baru. Nah, apakah Perda nomor 5 tahun 2011 di dalam rangka untuk mengakomodir berkenaan dengan masalah apa yang disampaikan oleh saudara promovendus yang terpelajar ini, apakah harus dilakukan revisi? Nah, untuk itu saya mohon penjelasannya dan juga pendapatnya dari saudara promovendus yang terpelajar. Dan kedua, yang terakhir, tadi yang terhormat yang terpelajar Prof. Dr. Zulkarnain sudah menyampaikan kepada kita berkenaan dengan masalah yang menyangkut tahapan-tahapan dan juga menyangkut masalah pandangan-pandangan yang pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak. Apakah itu perlindungan kepada masyarakat, apakah itu perlindungan kepada perusahaan, dan itu adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah di dalam rangka untuk melakukan sesuatu tugasnya sebagai regulator. Nah, pertanyaan saya adalah dari tahapan-tahapan yang kita kenal dari tahapan awal, yaitu ingin perusahaan membuka perkebunan di suatu daerah dan kemudian sampai dengan proses yang terakhir dari perkebunan ini, di tahap manakah yang paling tepat menurut saudara promovendus yang terpelajar ini konsepsi keterbukaan ini bisa diterapkan? Dan ini menurut hemat saya ini adalah merupakan sumbangan pemikiran yang luar biasa dari seorang promovendus yang betul-betul memahami secara realitas yang ada di lapangan. Dan kemudian saudara promovendus pun juga sudah bisa memahami kendala-kendala baik dari pemerintah, baik dari para perusahaan perkebunannya sendiri, dan juga bagi masyarakat. Menurut Rawing, Perda ini merupakan rujukan bagi Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, dan Perda ini juga menjadi rujukan lembaga-lembaga internasional. Perda 5 ini adalah merupakan Perda 5 tahun 2011 ini adalah perda yang merupakan rujukan bagi Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014, rujukan bagi Permentan, dan banyak rujukan dari lembaga-lembaga internasional pada saat Bapak bertugas dengan Pak Dilan. Seperti misalnya kemitraan Walhi Earth Innovation Institute seperti Inopul. Perda ini juga menurut KPK perda yang sangat pro rakyat, karena di dalam satu pasal berbunyi bahwa apabila membuka kebun inti
harus bersama-sama membangun kebun rakyat. Itu satu. Yang kedua, dalam perda ini terkait kepada keterbukaan, sebelum melaksanakan kegiatan harus memberi informasi kepada masyarakat, yaitu ada istilah dalam perkebunan itu free prior information consent. Jadi sebelum kegiatan aktivitas perkebunan itu dilakukan, harus dulu diinformasikan. Ini sebetulnya salah satu cara meminimalkan konflik di daerah. Namun kenyataannya banyak hal-hal yang kurang berkenan. Nah, tapi kembali tadi, Pak Teras sebagai pemerintah memang harus sebagai pemerintah itu sebagai regulator, dinamisator, dan stabilator. Disitulah tempat pemerintah itu melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, saya yakin tidak akan ada konflik. Nah, Perda 5 ini ada 4 pokok yang jadi acuan bagi orang lain, bagi perda-perda lain ataupun undang-undang perkebunan. Pertama, mengembangkan sumber daya alam berbasis lokal. Orang Barat bilang to develop natural resources with local wisdom. Kemudian ada 2, menghormati hak-hak adat Dayak, menghormati hak-hak adat lokal atau to respect indigenous people. Karena dulu perda ini banyak disorot oleh lembaga-lembaga walhi dan Earth Innovation Institute. Jadi mereka suka menggunakan itu. Kemudian memperhatikan lingkungan. Kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang upgradable land. Jadi istilah Prof. Salampak kalau ilmu tanah itu bukan marginal land tapi upgradable land. Orang sana lebih cenderung memanfaatkan kalimat artinya lahan-lahan yang bisa di-upgrade, bukan marginal land. Nah, ini perda-perda yang sampai sekarang saya pikir masih sangat cocok dan bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang kedua, terkait kepada tahapan-tahapan yang kritis itu dalam pelaksanaan izin ini adalah setiap perusahaan yang mendapatkan izin ataupun pemerintah luar negeri harus terbuka kepada lembaga-lembaga yang meminta ataupun pemohon-pemohon, baik dia di kabupaten, di provinsi ataupun di pusat, di Kementerian Pertanian sendiri, SIKI, Direktorat Jenderal Perkebunan. Ini yang harus dibuka di publik, dibuka di website. Nah, ini yang penting. Dan sampai saat ini belum ada website yang menyatakan bahwa perusahaan ini izinnya begini-begini, perusahaan ini lingkungannya begini. Itu belum ada, Pak. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke depan. Makanya penelitian ini menawarkan ini, Pak, menawarkan kepada pemerintah, kepada Dinas Perkebunan, pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Ketua Sidang Komisi Andri Elia Embang mengatakan, setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan, Komisi Promosi Doktor menyatakan Rawing Rambang lulus dengan nilai cum laude 4,0 dengan masa studi 6 semester 1 bulan. Di sidang promosi terbuka Senat Universitas Palangkaraya atas nama Saudara Komopendus yang terpelajar Rawing Rambang dan kami nyatakan skor dicabut dan kita menandai dengan mengetuk palu. Komopendus yang terpelajar silakan mengambil tempat. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi, maka atas nama Komisi Promosi dengan ini saya nyatakan
Saudara Rawi Rambang, yang tegang ya Pak Rawi ya. Ini ada berita acaranya lengkap. Saya bacakan berita acaranya. Berita acara sidang promosi doktor program studi ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Palangkaraya hari ini Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2020 pukul 10 sampai selesai hari ini pukul 1:01 bertempat di Aula Rahan lantai 2 Rektorat Universitas Palangkaraya telah melaksanakan sidang promosi doktor atas nama Rawi Rambang NIM CFA 317012 program studi doktor ilmu lingkungan, judul disertasi konsepsi keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, studi kasus PT Sinarmas. Dengan penguji sidang komisi, Rektor Universitas Palangkaraya, Ketua Sidang Komisi, 2. Direktur Program Sarjana Universitas Palangkaraya, Sekretaris Sidang Komisi, 3. Profesor Dr. Insinyur Selampah MS, Promotor, 4. Dr. Andri Elia MSI, Ko-Promotor 1, 5. Dr. Insinyur Hajah Masliani MP, Ko-Promotor 2, 6. Dr. Insinyur Heri Redin MP, luar Komisi 1, 7. Dr. Sion Jarias SHMH, luar Komisi 2, 8. Profesor Dr. Suwandi Sidauru MPD, luar Komisi 3, 9. Profesor Dr. Julkarnain SEMN MM, luar institusi, 10. Dr. Agustin Terasnaram, penguji tamu. Berdasarkan penilaian tim penguji komisi sidang dan rekapitulasi penilaian selama bersangkutan mengikuti proses perkuliahan dan yang bersangkutan dinyatakan lulus. Silakan untuk tangan. Ini tepuk tangannya lebih meriah lagi. Doanya kita 4-0 dengan ujian atau cum laude. Dengan masa studi 6 semester 1 bulan. Ya, ini sudah lengkap semua berita acaranya, ditandatangani semua. Dengan demikian saya ucapkan selamat kepada Saudara Dr. Rawi Rambang dan selamat kepada seluruh keluarga, seluruh kerabat, serta colang hadirin yang hadir pada hari ini mengikuti sidang yang cukup ya lumayan panjang, tapi ini lebih singkat, hari ini lebih singkat, kurang lebih 3 jam. Bapak-bapak penguji, hadir juga di sini orang tua kami, Bapak Insinyur Ahmad, ada ibu kami hadir di sini. Saya terharu karena dari dulu Pak, impian saya itu belajar memang. Dari sekolah saya memang orang tua saya mendorong untuk sekolah. Saya juga terima kasih dan teman saya ada di sini, teman SMA, ketua alumni, Bapak Insinyur Haji Sarubudin MSI, teman SMA kami. Salam Pak untuk Profesor Dr. Jairin dan Mulia, teman alumni kami yang selalu setia.
saya juga terima kasih pada teman-teman dinas keluarga besar perkebunan. Ada ponakan saya, istri saya ini Ibu hari ini mendorong. Saya terharu karena memang pengen dari dulu sekolah Pak. Ada Pak Diran dulu, waktu kepala dinas, nunggu sekolah aja. Beliau juga saya mendorong. Tahun 91 saya pernah ngomong sekali Pak. Beliau sebelum nanti ada kesempatan. Sampai saya kepala dinas Bapak ini, Pak Diran ini saya anggap seperti orang tua. Demikian juga Pak Tera sama masih. Jadi saya merasa sekolah itu salah satu cara untuk memaknai diri bahwa ternyata banyak kelemahan saya Mas. Saya banyak dibimbing oleh Bu Mas Liani, salam Pak Heri, teman Pak Rektor luar biasa. Itu juga yang apa yang disampaikan Pak Prof, salam Pak. Memang belajar tuh long life education, tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah. Makin banyak kita tahu, ternyata makin banyak kekurangan kita. Nah ini yang saya sampaikan, terutama ponakan saya, anak, ponakan, keluarga, sekolah itu yang paling penting. Sumbangan pemikiran yang disampaikan Rawing Rambang merupakan sesuatu yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Daerah ini sangat menanti gagasan dan pemikiran yang konstruktif dari putra-putra di daerah ini. Dari Palangkaraya, Ahmadi melaporkan. Nah ini yang perlu diatur, orangnya juga perlu dilatih supaya dia memahami. Makanya